saya ditelepon ditanya nih kapan jam berapa kalau memang ada yang lebih penting geser monggo, kita nggak pengen respon juga nggak ada masalah. Ya, Oke, gimana? Oke bang. Oke bang, kedatangan hari ini bang ke Polda Metro Jaya bang. Ya, jadi hari ini saya telah resmi mewakili Band Raja, ya, berdasarkan surat kuasa kami melaporkan adanya dugaan ya pencemaran nama baik. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Berita pertama datang dari grup Band Raja yang laporkan channel YouTube Dunia Manji. Grup Band Raja melaporkan channel YouTube Dunia Manji milik Anji Manji ke Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan pada Senin 14 Agustus 2023 kemarin. Pelaporan tersebut karena Anji mengunggah konten video podcast bersama narasumber di channel Dunia Manji yang membuat grup Band Raja merasa nama baiknya dicemarkan. Moldi, gitaris Band Raja, menyampaikan dirinya sangat kecewa dengan Anji yang diakui kredibilitasnya dalam bermusik dan membuat konten, di mana konten video tersebut membuat Band Raja menerima bulian hebat hingga diragukan kredibilitasnya sebagai grup band ternama tanah air. Moldi menyebut konten podcast Anji bersama seorang narasumber membuat penilaian negatif kepada band mereka. Moldi menyebut jika sebuah konten yang bisa berdampak merugikan nama orang lain, harusnya yang mendistribusikan melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Moldi menyebut dampak dari podcast Anji itu pun begitu besar untuk Raja, dari diboikot sampai tak dipercaya oleh banyak orang termasuk keluarga sendiri. Wih bang, nah langsung jalan sekarang. Bapak udah aman. Kenapa? Ayo, oke yuk. Turun bang. Gas. Ayo bang. Aduh, mampir. Eki turun Ki. Ya. Ya, sip. Oke, Bang. Mungkin kita ada jangan di sini, jangan di sini. Kita ke situ jalan, jangan di sini. Ya, kayak tadi ya. Sini. Untung udah ngantuk juga. Sini aja. Ya bang, di dalam. Oh, mobil. Mau di Padang ya? Nur. Dikit aja Bang Moldi hari ini mungkin. Ya, Om. Bang, aja Bang. Boleh Bang. Mana memang? Ya, mesti paham dulu teman-teman ya. Bang. Bukan maunya saya lama-lama, saya pengen cepat, saya juga capek. Oke. Saya ditelepon ditanya nih kapan jam berapa kalau memang ada yang lebih penting geser monggo, kita nggak pengen respon juga nggak ada masalah. Ya, Oke, gimana? Oke bang. Oke bang, kedatangan hari ini bang ke Polda Metro Jaya bang. Ya, jadi hari ini saya telah resmi mewakili Band Raja, ya, berdasarkan surat kuasa kami melaporkan adanya dugaan ya pencemaran nama baik melalui salah satu akun YouTube yang menyebabkan membuat grup Band Raja itu menjadi tercemar, bahkan diboikot, bahkan dihina, dimaki oleh masyarakat yang tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya, kami laporkan di sini jelas YouTube Dunia Manji, ya.
Dunia Manji, karena dari sinilah asal muasal atau pangkalnya kegaduhan terjadi yang menyebabkan klien kami Band Raja itu diboikot, ya, merugikan, dan Band Raja juga mendapatkan cacian atau makian, bahkan yang sadisnya sampai ada yang bilang Raja itu Raja Maling. Gitu. Jadi hari ini saya mewakili grup Band Raja melaporkan kepada Polda Metro Jaya. Bang, ini melaporkan akunnya atau anjingnya langsung, Bang? Tentunya saya melaporkan akunnya, ya. Akunnya kami laporkan karena jelas dari situlah asal muasalnya, pendistribusiannya, dan disitulah akun YouTube tersebut mendapatkan keuntungan, yang dimana keuntungan dari viewersnya itu, ya, merugikan klien kami. Mereka dapat keuntungan, klien kami dapat kerugian, sehingga ada pemboikotan di beberapa wilayah kota-kota. Selalu hampir saja ada beberapa sponsor yang mau membatalkan. Namun demikian, alhamdulillah tetap memberikan keyakinan bahwa ini Raja itu bukan maling. Ya, ada hal yang nanti akan kita buka di penyidikan. Siapa yang benar, siapa salah pun, kemanapun kami siap. Ya, artinya ini sudah pembangunan opini publik sendiri menyatakan bahwa grup Band Raja adalah maling. Grup Band Raja begini, begitu, begini, begitu. Namun, kenapa kita tidak mau melayani atau grup band sepakat tidak melayani dengan perang di media? Karena kami lebih mengutamakan data dan fakta hukum yang berlaku. Bang, nominal kerugian mungkin berapa, Bang? Bisa disampaikan oleh grup manajemen. Secara kerugian mungkin banyak ya akibat pemberitaan itu, jadi kita juga sempat sharing. Tentunya sih kita nggak bisa menghitung berapanya bulan, banyak pemberitaan. Sudah? Tapi berawal dari pembahasan apa sih sehingga di akun tersebut ada pembahasan soal berawal dari kasus apa sehingga dibahas kontennya. Yang pasti di akun YouTube tersebut yang sudah terupload dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat banyak itu YouTube Dunia Manji mengundang seseorang narasumber, ya, yang menyampaikan hal-hal yang tidak dapat kami nyatakan, ya, sementara ini tidak dapat dibuktikan karena dia tidak menampilkan alat bukti apapun, sehingga mengakibatkan orang. Ya, kabar mengejutkan datang dari sosok Aldi Taher yang akan konser di Swedia. Artis Aldi Taher siap manggung dalam sebuah acara di Swedia. Aldi menjelaskan acara tersebut merupakan undangan dari seorang rekannya, pemilik event organizer. Aldi bersyukur kini banyak tawaran pekerjaan yang datang padanya. Menurut pria berusia 39 tahun tersebut, hal itu merupakan doa dari orang tua dan sang istri. Adapun Aldi Taher bakal manggung dalam sebuah acara komunitas mahasiswa Indonesia di Swedia. Sebelumnya, Aldi sempat viral usai membawakan lagu Yellow dari Coldplay dalam sebuah wawancara via panggilan video. Buat hari untuk kalau kemarin luar negeri ya, Malaysia. Ini alhamdulillah dapat tawaran nyanyi di Swedia, alhamdulillah. Kan sekarang jadi manajer, ibu manajer, my wife, Munaro, Bunda Salsabiling. Ditawarin nyanyi ke Australia, Amerika, ke Turki. Alhamdulillah syukur. Dan pasti ini doa istri anak. Ya, pokoknya I love you keluarga, I love you semuanya. Biasanya kalau sama anak lihat apa aja Bang Aldi? Ini anak lagi ikut tuh, ada di mobil sama istri tuh. Jadi saya bilang, pokoknya kalau saya lagi nggak ada nyanyi, nggak ada syuting, saya selalu ajak anak jalan. Karena namanya anak ya, memang itu kami cepet banget. Kita nggak akan bisa ngulangi waktu lagi. Jangan beri bersama. Anak, kamu udah gede masih rata-rata mereka udah masih murid juga ya. Tapi insya Allah dengan kita menanamkan cinta, kasih sayang, saling sayang, saling sayang, saling cinta, saling cinta. Ya namanya makhluk ya, natural aja. Justru yang nyuruh saya nyanyi, yang suruh saya syuting itu istri. Kalau saya ngapa-ngapain di rumah dia malah bingung.
Diem bae lu. Buruan sono. Ngapain kayak ngangonin bek ya? Jadi, Tapi ini doang istri. Saya sama istri itu udah kayak Raffi dan Nagita. Tapi kalau istri komplain gitu kalau misalnya sibuk. emang istri saya doang yang komplain, emang istrinya Raffi Ahmad nggak komplain. Yang namanya komplain itu tandanya cinta. Jadi kita anggap komplain itu adalah suatu anugerah, doa dan kasih sayang seperti rakyat komplain ke gedung DPR. Itu adalah cinta. Ya namanya manusia biasa ya, dia salaman itu wajar. Tapi saya yakin dengan kita dengan baca Al-Quran, sholat, coba sebagian bisa melewati. Ya kalau masalah cemburu itu cinta. Saya bikin lagu nih judulnya Cemburu. Cemburu itu cinta. Cemburu adalah nikmat. I love you. Cemburu. Cemburu aja harus di love-in loh. Bingung kan? Apa? Kalau istri cemburu nggak sih kalau nyebut Dewi Persik? Cemburu dong. Saya nyebut Dewi Persik, istri cemburu. Saya nyebut Selena Gomez, istri cemburu. Yang nggak cemburu kalau saya menyebut nama Allah. Weh, Masya Allah. Karena kan istri saya bukan pohon. Istri saya bukan gitar. Tapi saat kalian tahu ya, istri saya dengan Dewi Persik itu sangat akrab. Mereka itu adalah buah sindikat mencurigai saya. Tapi komunikasi Berita selanjutnya datang dari runner-up Miss Universe Indonesia 2023 buka suara. Baby Kristami, runner-up 4 Miss Universe Indonesia 2023 akhirnya buka suara usai viral dugaan foto yang tak pantas dialami beberapa rekannya. Baby mengaku tak mengalami kejadian tindak asusila selama body checking atau pemeriksaan tubuh. Selain itu, Baby juga menegaskan tidak mengalami ancaman apapun. Kendati demikian, wanita yang juga berprofesi sebagai jurnalis itu menyebut turut prihatin dengan kabar yang beredar saat ini. Menurutnya, segala bentuk tindak asusila harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai informasi, beberapa finalis Miss Universe Indonesia telah melaporkan oknum penyelenggara Miss Universe Indonesia yang diduga melakukan tindakan asusila ke Polda Metro Jaya pada Senin 7 Agustus 2023 lalu. Dari kehidupan nyata ini kita menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bisa lebih aware menentang adanya sexual harassment. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya tidak difoto karena tidak ada tato dan muka dan tidak ada ancaman juga, saya tidak merasa diancam sama sekali. Kak, keprihatinan seperti apa sih Kak melihat kasus ini akhirnya mencuat ke publik sendiri terus menimpa teman-teman Pijen sendiri ya? Kita tuh sedih ya, tapi semoga ini cepat berlalu dan kita bisa melaluinya dengan baik, dengan keadilan yang ditegakkan juga. Supportnya seperti apa untuk para teman-teman sendiri Kak? Artinya ada omongan ya? Oh iya, iya pastinya saya beberapa dari mereka juga saya selalu tanyakan kabarnya, mereka dalam keadaan baik-baik aja, tidak sekarang. Jadi mohon doanya teman-teman ya, semoga ini semua bisa ada titik terang. Ada curhatan dari Kak Fabiana nggak sih? Ya. Yang siapa sih? Kabar selanjutnya datang dari finalis Miss Universe yang diperiksa penyidik buntut kasus tindak asusila. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa beberapa finalis Miss Universe Indonesia 2023 pada Senin 14 Agustus 2023 kemarin. Pemeriksaan finalis Miss Universe Indonesia 2023 itu terkait dengan kasus dugaan tindak asusila dengan modus body checking di sela proses penilaian kontes kecantikan. Dua perempuan yang diduga finalis Miss Universe Indonesia 2023 terlihat mendatangi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Melissa Anggraini,
Selaku pengacara korban tindak asusila terlihat menemani dua perempuan yang diduga finalis Miss Universe Indonesia 2023. Melissa menyebut ada 8 orang yang diperiksa penyidik kepolisian. Sampai Senin sore kemarin pemeriksaan pun terus dilakukan. Sebelumnya polemik dugaan tindak asusila dalam gelaran Miss Universe Indonesia 2023 belum berakhir. Poppy Capella yang menjadi pemegang lisensi Miss Universe Indonesia dikabarkan mengetahui terjadinya dugaan tindak asusila saat pengecekan tubuh atau body checking finalis Miss Universe Indonesia 2023. Mbak, soal pemeriksaan hari ini bagaimana, Mbak? Ya, alhamdulillah hari ini sudah diperiksa keseluruhannya. Total ada 7 korban yang sudah diperiksa dan memberikan keterangan, juga ada 2 saksi. Ya, sudah selesai semuanya memberikan keterangan. Dalam waktu dekat pihak Polda PPA akan memanggil pihak terlapor untuk dimintakan keterangan juga atas apa yang disampaikan oleh para korban hari ini. Pak, secara umum pemeriksaan tadi menyangkut apa aja, Mbak? Secara umum aja, Mbak? Ya, mereka menyampaikan terkait peristiwa tanggal 1 Agustus tahun 2023 kemarin yang terjadi pada saat dilangsungkannya karantina dalam proses kontestasi Miss Universe Indonesia tahun 2023. Jadi gambaran terkait karena ada beberapa perbedaan dari keterangan masing-masing korban ini tentang bagaimana dugaan pelecehan itu dilakukan terhadap mereka. Jadi ada yang diambil fotonya, ada yang misalnya ada yang merasa terintimidasi. Nah, itu mereka sudah sampaikan secara rinci tadi di dalam berita acara. Saksi 8 orang itu dari mana aja, Mbak? 2 orang. Finalisnya dari mana aja, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Rundown itu diberikan secara garis keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi update rundown per hari. Ya. Nah, pada saat tanggal 1 Agustus 2023 itu juga diberikan rundown. Nah, di dalam rundown itu sama sekali juga tidak ada penyampaian terkait mau dilakukannya body checking. Gitu. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukannya body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PT Capella yang menaungi yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body checking ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body check. Berita terakhir datang dari komedian Nunung yang ngidam es kelapa muda pasca operasi kanker. Komedian Nunung berbagi cerita menggelitik mengenai pengalaman uniknya, mulai dari sebelum menjalani operasi kanker hingga setelah bangun dari efek bius. Sebelum operasi dilakukan, Nunung memiliki keinginan yang cukup spesifik, yaitu ingin sekali menikmati segarnya es kelapa muda. Meskipun setelah operasi dan sadar dari efek bius, Nunung masih tetap memikirkan es kelapa muda yang belum ia rasakan. Nunung merasa terkejut dengan daya ingatnya yang masih kuat akan keinginan tersebut sebelum operasi, bahkan setelah ia sadar dari efek biusnya. Ternyata memang nggak diangkat kan sama dokter. Masih Mbak Nunung kan sama dokter nggak diangkat. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu aku mau es kelapa muda dong. Kan nggak boleh. Jadi dari sebelum operasi sampai setelah operasi itu masih nyambung gitu loh. Masih nyambung. Terus aku pengen banget es kelapa muda, kan masih di tempat
observasi. Masih di ruang observasi kan belum boleh. Nanti kalau udah balik ke kamar, nunggu berapa hari lagi baru boleh nanti minum es kelapa muda. Ya udahlah. Terus habis pulang dari rumah sakit itu, aku nggak langsung pulang ke rumah, aku ke tempat es kelapa muda di pinggir jalan. Udah aduh rasanya itu udah bener-bener cuman itu aja. Jadi habis siuman itu nyambung sama sebelum operasi gitu, kok bisa ya, aku juga heran loh. Jadi sebelum operasi itu pengen banget es kelapa muda karena kan haus karena puasa kan. Wih, ini minum es kelapa muda enak banget. Jadi habis siuman itu nyambung. Ternyata memang belum boleh kan, masih di tempat itu apa observasi kan. Itu enggak ada perbedaan belum sih sekarang setelah operasi? Udah, alhamdulillah ya kan, dokter sendiri juga udah besok pas hari Senin besok ini kemo terakhir, dokter udah bilang, Mbak, dan alhamdulillah dari dokter bedahnya juga kemarin waktu operasi alhamdulillah tidak ada penyebaran kemana-mana kan, yang dioperasikan di daerah sini untuk melihat kelenjar sini, terus ada yang benjolan yang di bawah, jadi udah diambil semua, alhamdulillah tidak ada penyebaran kemana-mana, alhamdulillah. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk nantikan tayangan terupdate dan menariknya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.